Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita masuk dalam ibadah dan perenungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus selalu membuat kita takjub Bapak Ibu. Mengapa tidak? Karena yang Dia ajarkan, karena yang Dia sampaikan kepada kita adalah sesuatu hal yang membuat kita terkagum. Kalau kita menggunakan logika kita akan berkata, bagaimana mungkin ajaran ini, bagaimana mungkin firman ini, bagaimana mungkin perintah ini dapat kulakukan. Bagaimana mungkin saya harus terus melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Artinya dunia ini atau bahkan hukum yang pantas adalah siapa yang berbuat jahat harus dihukum. Siapa yang tidak tahu berterima kasih, tidak usah lagi ditolong. Dia tidak mampu untuk berterima kasih. Tetapi pengajaran Yesus yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu, inilah yang saya maksudkan membuat kita terkagum. Ajaran Yesus itu bukan ajaran dari dunia ini, tetapi ajaran surgawi, ajaran dari dirinya sendiri, yaitu kebaikan yang murni. Dia mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku tidak sama seperti ajaran daripada dunia ini. Tetapi Yesus mengatakan Bapak Ibu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Kasihi musuhmu, tidak dikatakan kasihi temanmu atau kasihi orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi kasihi musuhmu. Mengapa harus mengasihi musuh Bapak Ibu? Terkadang dalam kehidupan kita ada saja yang membuat kita tidak nyaman. Ada yang membuat kita tersinggung, ada yang membuat kita dirugikan sehingga kita menganggap dia tidak sejalan. Dan itulah yang disebut dengan musuh. Orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang selalu melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu itu dan berbuat baiklah. Jadi hal ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kita diminta oleh firman ini tetap melakukan kebaikan. Kalau kepada sesama teman pasti kita akan melakukan kebaikan. Tetapi kepada musuh mungkin kita atau ada orang berkata bentar-bentar dulu atau entar. Jadi di dalam hal ini firman Tuhan ternyata melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, tidak ada kata bentar, tetapi tetapi lakukan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahkan dikatakan di sini pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bahkan kalaupun dia membutuhkan kebaikan, berikan bantuan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ternyata kita melakukan kebaikan itu kepada musuh, membantu dia, meminjamkan dia atas kebutuhannya, dan ternyata kita melakukannya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Apa itu Inang? Upahmu besar dan kamu akan disebut sebagai anak-anak
Allah Maha Tinggi. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, anak-anak Tuhan harus selesai dengan dirinya, tidak pendendam, tidak hidup di dalam pembalasan, sebab dia tahu Bapak Ibu upahnya besar dan dia melakukan itu karena dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Allah kita itu adalah tetap Allah yang baik kepada orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi jikalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa, maka kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan yang dihidupi dan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku melakukan kebaikan tanpa batas, karena semua itu mencerminkan kita ini adalah anak-anak Allah. Selamat membaktikan hidupmu sebagai anak Allah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sekalipun itu bahkan kepada musuh kami, dan ajarkan kami untuk dapat berdamai dan saling mengampuni Tuhan dan memberikan sukacita kepada sama kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ini, Engkau berkati saudara-saudari kami ini dalam setiap kehidupan mereka, aktivitas mereka, lindungi mereka Bapa, tambahkan rezeki, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan menjalankan setiap aktivitas mereka. Biarlah perlindungan-Mu dalam Roh Kudus menyertai kami kini sepanjang segala masa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.